Saya Imam Akbar Susilo Utomo, kelas 11 TPFL, absen 21, ingin membacakan tugas remedi sejarah dengan berjudul Pemilu tahun 1999. Pemilihan umum atau pemilu 1999 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena merupakan pemilu pertama di era reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Pemilu ini menandai dimulainya era demokrasi multipartai di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pemilu 1999. 1. Konteks reformasi. Setelah lebih dari 32 tahun di bawah rezim Orde Baru dengan sistem politik yang didominasi Golkar, jatuhnya Soeharto membuat keran kebebasan politik. Adanya desakan publik untuk segera melaksanakan pemilu yang jujur dan adil menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden B.J. Habibie. 2. Peserta pemilu yang beragam. Beberapa berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya yang hanya diikuti oleh 3 partai. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Awalnya ada 141 partai yang mendaftar, namun hanya 48 yang lolos verifikasi. Keberagaman peserta ini mencerminkan semangat reformasi dan kebebasan untuk berserikat dan berpolitik. Penyelenggaraan pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang baru dibentuk, terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah serta diawasi oleh badan pengawas yang mandiri. Ini merupakan perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang dipegang oleh pemerintah. 4. Sistem pemilu. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan stateless daftar dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, luber, serta ditambahkan jujur dan adil atau jurdil. Pemilu ini memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Presiden dan Wakil Presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 5. Hasil pemilu legislatif. Total pemilih yang berpartisipasi mencapai 105.786.661 suara. Dari 48 partai peserta, hanya 18 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. 5 partai besar mendominasi perolehan suara dan kursi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjadi pemenang dengan 35.689.073 suara atau 33,74% dan memperoleh 153 kursi. Partai Golongan Karya atau Golkar berada di posisi kedua dengan 23.791.749 suara atau 22,44% dan memperoleh 120 kursi. Ini merupakan penurunan signifikan bagi Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memperoleh 13.336.982 suara atau 12,61% dan mendapatkan 51 kursi. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP memperoleh 11.329.905 suara atau 10,71% dan mendapatkan 58 kursi. Partai Amanat Nasional atau PAN memperoleh 7.528.956 suara atau
7,12% dan mendapatkan 34 kursi. 6. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Meski PDIP menjadi pemenang legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan di MPR. Pada pemilihan presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan PKB terpilih sebagai presiden keempat Republik Indonesia dengan 373 suara, mengalahkan Megawati Soekarnoputri dari PDIP yang mendapatkan 313 suara. Gus Dur didukung oleh poros tengah. Kemudian Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai wakil presiden dengan 396 suara, mengalahkan Hamzah Has dari Partai PPP. Pemilu 1999 adalah tonggak sejarah bagi demokrasi Indonesia, membuka jalan bagi sistem politik yang lebih partisipatif dan multiparti. Meskipun masih ada dinamika dan tantangan, pemilu ini menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru.